Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Nah, pada video kali ini Pak Guru ingin menjelaskan materi tentang operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan dengan menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Nah, pada video sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan materi tentang membaca lambang bilangan 4 angka, mengurutkan bilangan 4 angka, dan membandingkan bilangan 4 angka. Nah, pada kali ini sekali lagi Pak Guru ingin menjelaskan materi tentang operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan dengan menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Perhatikan ke sini. Yang pertama adalah langkah-langkah menyelesaikan penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Yang pertama adalah kita hitung bilangan 4 angka tersebut dengan cara bersusun pendek. Lalu yang kedua, perhatikan nilai tempat dari bilangannya. Jadi minggu lalu kita sudah membicarakan tentang nilai tempat. Lalu yang ketiga adalah bilangan dengan nilai tempat yang sama, nilai tempat yang sama diletakkan sejajar. Maksudnya bagaimana? Nah, coba perhatikan contoh di sini. Sesko Bastian, perhatikan ke sini. Di sini Pak Guru sudah memberikan satu contoh, menuliskan salah satu contoh soal. 1205 tambah 2143. Nah, ini masih dalam bentuk bersusun panjang, bersusun panjang. Nah, di situ dikatakan tadi yang pertama ini dihitung dengan cara bersusun pendek, Yang mana maksudnya dihitung dengan cara bersusun pendek? Ini, diurutkan ke bawah. Misalnya ini, Pak Guru sudah menuliskan ulang tadi. 1205 ditambah 2143. Ini namanya dengan cara bersusun apa, Mas Ian? Panjang. Bersusun yang ini. Pendek. Bersusun pendek, Yang di atas tadi bersusun panjang, karena dia memanjang. Nah, kalau ini bersusun pendek, dia diurutkan ke bawah. Lalu yang ketiga dikatakan bilangan dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajar. Bilangan dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajar. Artinya apa? Yaitu nilai tempat satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jadi harus diletakkan sama sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Nah, seperti ini tadi, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, 5 satuan, 3 satuan, 0 puluhan, 4 puluhan, 2 ratusan, 1 ratusan, 1 ribuan, 2 ribuan. Itu yang dinamakan tadi bilangan dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajar, sejajar. Lalu kalau sudah sampai di sini, tugas kita selanjutnya adalah kita menjumlahkan, menghitung. Tinggal ini, 5 ditambah 3 Bastian berapa? 8, 5 tambah 3 8. Lalu 0 tambah 4 Sisko, hasilnya 4. Oke, pintar. Bastian, 2 tambah 1 3, pintar. Sisko, 1 tambah 2 3, Jadi 1205 tambah 2143 sama dengan 3348. Nah, kalau sudah seperti ini jangan lupa beri keterangan, untuk bisa menjelaskan pernyataan yang ketiga ini, Bilangan dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajar. Maksudnya ini,
ini tadi nilai tempat satuan ditambah dengan satuan ya. Sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan berapa tadi? 8. Lalu berikutnya adalah nilai tempat puluhan ya. Puluhan ditambah dengan puluhan ya, koma 0 ditambah 4 sama dengan 4. Lalu berikutnya ratusan ditambah dengan ratusan, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan berapa, Sesko? 3. Lalu berikutnya ribuan ditambah dengan ribuan, koma ya 1 ditambah berapa? 2 sama dengan 3. Ya, kalau sudah sampai di sini jangan lupa ya tulis jadi ya, saya tulis di sini saja. Jadi 1205 ditambah berapa? 2143 sama dengan hasilnya berapa? 3348. Oke, bisa mengerti? Bisa? Sesko bisa? Bastian? Mudah kan? Mudah kan? Mudah ya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Nah, bagaimana menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Jadi bedanya di sini adalah soal cerita. Ya, tetap penyelesaiannya sama. Nah, di sini aturannya adalah yang pertama adalah baca dulu soalnya dengan baik-baik. Lalu setelah membaca soalnya, buatkan kalimat matematikanya. Karena ini tadi soal cerita. Lalu selesaikan dengan cara bersusun pendek. Sama dengan yang di sini. Penyelesaiannya sama. Hanya bedanya di sini adalah soal apa? Bastian? Soal cerita. Sesuai. Nah, di sini sudah ada contoh. Ya. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Dalam 10 menit, pelari tersebut telah menempuh 4.230 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah 3.200 meter. Pertanyaannya sekarang adalah, berapakah total jarak yang ditempuh pelari tersebut? Ya. Tanya totalnya, berapakah jarak yang ditempuh pelari tersebut? Nah, sekarang kembali ke sini. Di situ dikatakan tadi, cara penyelesaiannya adalah buatkan dulu kalimat apanya? Kalimat matematikanya. Nah, coba kalian lihat di sini, ya. Tadi dikatakan dalam 10 menit pelari tersebut telah menempuh 430 meter, ya. Kita tulis di sini ya, 4.230. Ya, 4.230 ya, 230 ya. 4.230 ditambah ya 3.200 ya. Jadi ini kalimat matematikanya. 4.230 ditambah 3.200 kalimat matematikanya ya. Lalu yang kedua, selesaikan dengan cara bersusun pendek ya. Kalau bersusun pendek tadi ya diurutkan ke bawah ya, seperti ini. Seperti soal yang ini tadi. Berarti ya kita tulis ulang di sini ya. 4.200 berapa? 30 ditambah dengan 3.000 berapa?
Bastian, 3000 berapa ini? 3200 ya. Selesaikan dengan cara bersusun pendek ya. Ini ya. Bersusun ya. Ini tadi ya. Penyelesaiannya dengan cara bersusun pendek. Ya, tinggal kita jumlahkan. 0 tambah 0, Bastian? 0. 3 tambah 0? 3. Sesko, 2 tambah 2? 4. Ya, jangan lupa karena titik di sini ya. Pemisah antara nilai tempat ratusan dengan ribuan. Bastian, 4 tambah 3 berapa? 7 ya. Jadi 4230 tambah 3200 sama dengan 7430. berapa Sesko? 7430 ya. Setelah seperti ini ya, jangan lupa buat ya keterangan di sini, misalnya ini tadi satuan satuan ditambah dengan satuan, koma ya, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu yang berikutnya adalah puluhan ditambah dengan puluhan ya. 3 ditambah 0 sama dengan berapa? 3 ya. Lalu berikutnya ratusan ditambah dengan ratusan berapa? 2 ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu ribuan ditambah dengan ribuan, jangan lupa koma, 4 ditambah berapa? 3 sama dengan 7 ya. Jangan lupa tulis keterangan. Jadi total jarak yang ditempuh adalah berapa Bastian? Adalah berapa? 7430. Oke, sampai di sini bisa paham? Bisa paham Bastian? Sesko? Bisa ya. Jadi mudah sebenarnya. Yang terpenting kita mengetahui nilai tempat dari masing-masing bilangan tersebut. Nah, contohnya ini menyelesaikan soal cerita. Jadi kita kalau ada soal cerita seperti ini, kita tuliskan dalam kalimat matematikanya dulu. Selesaikan dulu ya, dalam bentuk kalimat matematika. Bisa mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, selamat siang, salam semangat dan salam sehat.